Sampun tat? Mboten tat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain nama ba'd. Puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah karena pada pagi hari ini Allah memudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tema pagi hari ini sebenarnya menjadi Muslim yang cerdas ya. Menjadi Muslim yang cerdas, cuman saya belum memindahkan dari komputer rumah ke laptop ya, sehingga hadisnya dan hanya 2 slide yang bisa saya ketikkan pagi hari ini ya. Jadi hadis yang akan kita bahas itu manistaghfaro lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Manistaghfaro, barang siapa memohonkan ampunan, lil mu'minin, untuk orang-orang beriman laki-laki ya, wal mu'minat, dan kaum mukminat perempuannya. Kataballahu lahu, Allah akan menuliskan untuknya bikulli mu'minin wa mu'minatin, dengan istighfar untuk setiap mukmin dan mukminah itu hasanatan, 1 pahala. Jadi kenapa kok Muslim yang cerdas? Saya beri judul karena ketika kita memohonkan ampunan untuk diri kita sendiri, ya kita hanya dapat sedikit keuntungan, sedikit pahala. Tapi ketika kita libatkan orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, maka kita di samping dapat pahala untuk kita sendiri, kita juga dapat pahala yang banyak, yaitu untuk setiap mukmin laki-laki dan setiap mukmin perempuan yang kita mohonkan ampunan dosa untuknya, itu kita dapat 1 pahala. Jadi misalnya menurut ya salah satu buku, jumlah kaum muslimin sekarang itu 1,2 miliar, 1,2 miliar atau 1.200.000. Berarti kalau kita memohonkan ampunan untuk mereka, kita itu minimal dapat 1,2 miliar pahala, 1.200.000 pahala. Padahal kalau kita memohonkan ampunan untuk diri kita saja, itu ya kita hanya dapat pahala sedikit. Tapi dengan memohonkan ampunan untuk kita dan untuk orang-orang beriman, kita minimal dapat tadi 1,2 miliar. 1,2 miliar. Itu jadi orang yang cerdas itu ya melakukan sedikit amalan tapi pahalanya bisa melimpah. Itu hadis yang akan kita kaji pada pagi hari ini, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Pembahasan pertama tentang istighfar ya, manistaghfaro. Jadi istighfar itu manfaatnya sangat besar, baik untuk diri kita atau untuk orang-orang beriman. Ya seingat saya saja ya, karena teksnya nggak ada di sini. Yang pertama itu istighfar ya, menghapuskan dosa, karena memang itu tujuan istighfar. Jadi idza adnabal abdu tsumma astaghfara ghufira dzambuhu. Apabila seorang hamba berbuat dosa, tsumma astaghfarallaha, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah,
ghufira lahu dzambuhu, maka dosanya akan diampuni. Jadi dengan istighfar itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, dan dengan hilangnya dosa itu tentu saja banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Karena dosa itu sumber bencana, sumber musibah yang dialami oleh umat manusia. Kata Ibnu Abbas, tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi melainkan karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua dari istighfar, di samping pengampunan dosa, istighfar itu juga menjadi perlindungan bagi kita dari bencana umum. Dalam Al-Quran itu, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi tidaklah Allah itu menyiksa kalian sedang engkau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi tidaklah Allah menyiksa manusia sedang Rasulullah SAW ada di tengah mereka. Dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka sedang mereka itu senantiasa beristighfar. Jadi istighfar itu bisa menghindarkan diri kita dari berbagai musibah, baik musibah yang sifatnya pribadi maupun musibah yang sifatnya umum. Makanya kunci untuk mendapatkan keselamatan dari musibah itu ada dua. Yang pertama itu ya bagi para sahabat yang Rasulullah masih sugeng, masih hidup di tengah mereka. Jadi keberadaan Rasul itu menjadi pelindung umat Islam di zaman beliau. Terus bagi kita yang jauh dari masa Nabi, perlindungan kita itu ya dengan istighfar. Kita memperbanyak istighfar, insya Allah kita terhindar dari banyak musibah. Di samping itu juga menurut ulama, sosok Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa digantikan dengan hadis Nabi. Ada yang berpendapat seperti itu. Makanya kaum muslimin di kota Bukhara, tempat lahirnya Imam Bukhari, ketika mengalami bencana, musibah, itu mereka membaca Sahih Bukhari dan ternyata musibahnya bisa dilewati. Mereka bisa selamat ya. Ini menunjukkan bahwa untuk kita yang jauh dari masa hidup Nabi bisa selamat dan terhindar dari musibah, pertama dengan banyak istighfar dan yang kedua dengan berpedoman pada hadis-hadis Nabi. Itu manfaat yang kedua dari istighfar. Yang ketiga, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi dan mengubah kesusahan itu menjadi kemudahan serta memberikan kepada kita rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, man lazimal istighfaro, barang siapa yang senantiasa beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hamin faraja wa min kulli dzikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang terus-menerus beristighfar, Allah akan mengubah kesedihannya menjadi kebahagiaan dan dari kesempitan hidup menjadi keluasan hidup dunia dan akhirat, terus dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Dan masih banyak manfaat istighfar, kita hanya menyebutkan 3 saja. Dan ulama yang terkenal senantiasa beristighfar itu ya semuanya ulama ya rajin beristighfar, terutama yang ceritanya sampai kepada kita itu Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu ketika menghadapi permasalahan, beliau beristighfar kadang 1000 kali.
kadang kurang, kadang lebih, sampai beliau itu mendapatkan jawaban, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut ulama, istighfar ini ibadah yang mengandung 3 keutamaan sehingga berhak mendapatkan 3 pahala. Keutamaan pertama, istighfar itu karena permohonan doa. Berarti Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi dapat pahala doa. Yang kedua, itu termasuk bagian zikir. Jadi termasuk bagian dari zikrullah, sehingga kita dapat pahala zikir. Dan yang ketiga, itu termasuk ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, istaghfirullah, mohonlah ampun kepada Allah. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Jadi mohonlah ampun kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat dan mohon ampun kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Jadi kalau kita beristighfar berarti dapat 3 keutamaan. Sebagai sebuah doa, kita dapat pahala doa dan pengkabulan doa. Terus sebagai zikrullah, karena kita menyebut nama Allah, astagfirullah, Allahumma gfirli. Terus ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama, keutamaan istighfar. Dan yang kedua, itu tentang tadi, seorang muslim itu harus cerdas secara ini adzaka at-tadayuni, istilahnya kecerdasan beragama. Jadi dalam beragama itu kita harus cerdas, jangan asal melakukan. Ya, seperti orang-orang Kristiani atau pengikut Isa alaihissalam, itu dikenal melaksanakan ibadah tanpa landasan ilmu. Jadi makanya mereka itu menjadi orang yang dzalin. Sementara orang Yahudi itu maghdub alaihim. Jadi maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai, dan Nasoro itu orang-orang yang sesat. Menurut ulama, karena orang-orang Nasoro itu beramal tanpa landasan ilmu. Sementara orang Yahudi punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Sehingga orang Yahudi menjadi yang dimurkai Allah, orang Nasoro menjadi sesat. Ya. Dan kita harus sirotol ladina an'amta alaihim. Ya. Kita harus masuk ke golongan orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang yang cerdas dalam beragama, yang pertama itu mencari-cari peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah. Jadi mencari-cari pahala atau peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah. Yang dulu mungkin sudah saya pernah sampaikan, itu Umar bin Khattab ya. Ketika melihat rumah nenek tua di pojok kota Madinah, itu Umar langsung terpikir, wah ini bisa jadi lahan untuk mendapat pahala. Akhirnya Umar ingin memberikan pelayanan kepada nenek tua itu ya. Ternyata kan sudah didahului oleh Abu Bakar, menyiapkan sarapan, menyapu rumahnya, dan membereskan urusan rumah tangga nenek itu ya. Jadi itu. Terus ketika mendengar hadis Rasulullah SAW, man ahabba ayastami al-Quran ghadhontorian kama unzil falyastami ila qiraati ibni umi abdin. Jadi Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat, barang siapa ingin mendengar bacaan Al-Quran itu fresh, segar bugar ya, sebagaimana ketika diturunkan, maka hendaknya dia menyimak bacaan Abdullah bin Mas'ud. Umar langsung kepikiran, wah ini juga peluang untuk dapat pahala. Saya akan menyampaikan berita gembira ini kepada Abdullah bin Mas'ud,
sehingga saya dapat pahala idkhalus surur, memasukkan kegembiraan. Terus pahala lagi, aku akan menyimak bacaan Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Umar dengan cepat pergi ke rumah Abdullah bin Mas'ud dan menyampaikan hadis tadi. Terus setelah itu meminta bacaan beberapa ayat kepada Abdullah bin Mas'ud. Selesai membacakan ayat, Abdullah bin Mas'ud berkata, tadi Abu Bakar ya sudah ke sini dan menyampaikan seperti yang kamu sampaikan dan minta dibacakan beberapa ayat seperti yang kamu minta. Terus pada saat musim paceklik, Rasulullah mendengar informasi itu salah satu suku di Arab bersiap-siap menyerang Madinah, menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah berinisiatif, punya pikiran untuk mendahului menyerang mereka. Biasanya dalam perang Rasulullah itu nggak pernah vulgar, nggak pernah terang-terangan. Biasanya itu Rasulullah ngajak beberapa sahabat keluar dari Madinah, baru di tengah jalan diberitahu, intelijen saya memberikan informasi suku ini, kabilah ini mau menyerang Madinah, mari kita serang duluan. Itu biasanya seperti itu, nggak pernah ada pengumuman, kecuali perang Tabuk, karena kondisi paceklik dan para sahabat perekonomiannya nggak bagus. Akhirnya terpaksa Rasulullah mengumumkan kita akan melakukan serangan ke Tabuk karena mereka bersiap-siap menyerang kita. Mendengar berita itu, Umar langsung mengatakan, wah ini kesempatan saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Jadi bisa mengalahkan Abu Bakar. Akhirnya Umar datang menghadap Nabi dengan separuh uang tunai yang dia miliki. Dan Umar ini dikenal uang tunainya banyak. Jadi uang fresh money atau uang tunainya banyak. Itu separuhnya disedekahkan oleh Umar kepada Rasulullah. Ternyata setelah itu Abu Bakar menghadap Rasulullah dan menyerahkan seluruh harta atau uang tunai yang dimiliki oleh Abu Bakar. Sampai Rasulullah bertanya, lalu untuk anak dan istrimu apa yang engkau tinggalkan? Lalu Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Jadi intinya itu, orang yang cerdas secara dalam beragama itu tadi berusaha mencari-cari peluang untuk mendapatkan pahala. Yang kedua, seperti yang dilakukan oleh Umar itu bersaing, berkompetisi dengan orang yang lebih unggul. Jadi dalam hal dunia kita melihat yang lebih rendah, tapi dalam hal beragama kita harus melihat yang lebih tinggi, sehingga kita terpanasi untuk menjadi lebih agamis dibandingkan si A, si B. Dan itu yang dilakukan oleh Umar. Menjadikan Abu Bakar itu pesaing utama dan ingin mengalahkan Abu Bakar dalam perolehan pahala. Memang Umar kalah oleh Abu Bakar, tapi Umar bisa menyingkirkan ribuan sahabat, sehingga Umar menjadi orang yang terbaik setelah Abu Bakar. Dan Abu Bakar menjadi yang terbaik setelah para Rasul dan Nabi. Jadi itu, orang yang cerdas dalam beragama itu selalu mencari-cari peluang untuk dapat pahala, terus berkompetisi dengan orang yang terbaik yang ada di lingkungannya dan berusaha untuk bisa mengalahkannya dalam hal kebaikan. Dan ini tidak dilarang, ini termasuk ghibtoh yang diperintahkan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melaksanakan berbagai kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka pada yang demikian itu hendaknya kalian berlomba-lomba. Terus juga tanda orang yang cerdas dalam beragama, apapun aktivitas dan kegiatan kita itu selalu kita niatkan
kita selipkan niat mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah. Apapun yang kita lakukan ya, termasuk suami memberikan nafkah kepada istri, tidak lupa di samping itu menunaikan kewajiban, diniatkan untuk mencari ridho Allah. Itu sesuap nasi yang diberikan itu akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kerja bakti di tengah masyarakat, mungkin yang lainnya karena 17 Agustus, karena ingin dapat piala, karena nanti ada lomba desa dan seterusnya. Itu kita niatkan itu untuk mencari ridho Allah, sehingga dapat piala dari pemerintah kota atau kepala daerah, juga dapat pahala dari Allah. Jadi ketika kita bekerja untuk mencari maisha ya, kita niatkan itu juga untuk mencari ridho Allah, sehingga kita dapat keuntungan materi sekaligus pahala dari Allah. Itu ciri-ciri orang yang cerdas dalam beragama, selalu mencari-cari peluang untuk mendapat pahala dan berkompetisi dengan orang yang paling unggul dalam beragama di lingkungannya. Dan yang ketiga itu selalu menyelipkan niat untuk mencari ridho dalam kegiatan sehari-hari, dalam kegiatan duniawi. Apapun kegiatannya selalu diniatkan untuk mencari ridho Allah. Dan yang ketiga ini memohonkan ampunan untuk mukminin dan mukminat ya. Redaksinya itu ini, Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat ya. Kalau bisa doa ini ya kita hafalkan. Jadi memohonkan untuk kaum mukminin dan mukminat itu dianjurkan. Ada seorang ulama ditanya, apakah kita itu perlu memohonkan ampunan untuk orang-orang mukmin dan mukminah? Iya, karena Allah memerintahkan Rasulnya untuk melakukan hal itu ya. Dalam Al-Quran kan, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat ya. Dan mohonkanlah ampunan untuk dosa-dosamu dan dosa orang-orang mukmin dan mukminah. Terus kita ketika mendoakan orang mukmin dan mukminah itu tetap harus didahului dengan diri kita dulu. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Jangan langsung Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Ya seakan-akan kita enggak butuh pengampunan dosa. Yang butuh itu orang mukmin dan mukminah saja ya, tidak. Ya meskipun kita ya masuk di dalam kelompok mukmin dan mukminah, tetapi sebaiknya itu kita mohon untuk diri kita terlebih dahulu. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Terus setelah kita mohon ampunan untuk diri kita, yang kedua itu untuk kedua orang tua kita. Jadi kedua orang tua kita, Allahumma gfirli wali walidayya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu kan muridnya Imam Syafi'i. Ternyata beliau itu selalu memohonkan ampunan untuk Imam Syafi'i. Untuk Imam Syafi'i. Tetapi sama, beliau mohon ampunan untuk diri beliau sendiri, Allahumma firli. Terus untuk kedua orang tuanya, wali walidayya, wali Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Jadi intinya kita, terus kedua orang tua kita. Baru setelah itu al-mu'minin wal mu'minat. Al-mu'minin wal mu'minat. Karena tadi ya disampaikan jumlah orang Islam di dunia sekarang itu ya sekitar 1,2 miliar tadi ya. Yang Islamnya bagus atau yang mukmin dan mukminah mungkin ada 1 miliar. Ada 1 miliar ya. Jadi berarti ya kalau kita hanya al-mu'minin wal mu'minat itu kita dapat pahala 1 miliar.
Jadi dapat pahala 1 miliar ketika kita mohonkan ampunan, Allahumma firli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Kita kira-kira ya dapat pahala 1 miliar karena jumlah orang Islam yang imannya bagus itu ya sekitar 1 miliar. Terus kalau kita tambahi wal muslimina wal muslimat, berarti 1.200.000 1.200.000 ya, atau berapa? 1.200 juta. Iya, 1.200 juta. 1,2 miliar itu 1.200 juta. Jadi berarti 1,2 miliar itu ya kita dapat pahala itu. Kalau wal muslimin wal muslimat, karena dari 1.200 juta itu yang mukmin mukminah ya mungkin 1.000 juta tadi, yang 200 ini Islam KTP katakanlah, Islam KTP. Tapi kita mohonkan ampun, ya kita dapat satu kebaikan untuk setiap orang. Berapa itu? 1.200 juta itu berapa itu? Yes, banyak ya. Terus kalau ditambahkan al-ahya minhum wal amat, yang masih hidup di antara mereka dan yang sudah meninggal, kan mukminin mukminat muslimin muslimat ini yang masih hidup, terus ditambah yang sudah mati. Jadi orang Islam yang sudah mati kira-kira berapa miliar? Lebih banyak lagi ya. Dari sejak, dan pengertian muslim itu pengikut para nabi sejak Nabi Adam, Nuh, Idris, Ibrahim dan seterusnya. Jadi kita mohonkan ampun untuk Nabi Adam dan anak-anaknya, Nabi Nuh dan orang-orang beriman, itu berarti ya bermiliar-miliar. Jadi bisa jadi triliunan, atau ya jumlah umat manusia sejak Nabi Adam sudah 1 triliun lebih ya. Ya. Jadi itu satu ungkapan, satu doa, tapi pahalanya bisa bermiliar-miliar. Terus itu kalau kita beristighfar sekali. Kalau beristighfarnya itu 10 kali dalam sehari, berarti berapa itu? 1 triliun kali 10 ya, 10 triliun pahala. 10 triliun pahala. Terus kalau kita beristighfar itu 100 kali seperti Rasulullah SAW beristighfar, berarti ya tadi 1 triliun kali 100 ya 100 triliun. Dan itu mungkin nolnya berapa itu? 100 triliun itu. Jadi 1 miliar itu nolnya 9, 1 triliun berarti nolnya 12 itu. Kalau 100 berarti 14-an. Jadi itu banyak, hanya satu doa ini memungkinkan bagi kita untuk dapat pahala tadi 100 triliun. Tinggal berapa kali kita beristighfar untuk mukminin dan mukminah dalam sehari. Jadi itu di samping keuntungan-keuntungan lain yang tadi sudah disampaikan. Dosa-dosa kita diampuni, terus dihindarkan dari berbagai bencana, terus juga kita dapat jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi, dan kita diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tiada kita sangka-sangka sebelumnya. Jadi itu, orang yang cerdas itu sekali melakukan satu perbuatan, pahalanya itu berlipat-lipat. Jadi itu cara cerdas dalam beragama. Jadi melakukan satu perbuatan ringan, tapi pahalanya itu bisa triliunan, miliaran. Dan mungkin kita baca bareng-bareng doa ini, biar kita hafal dan kita ulang-ulang setiap hari ya. Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, yang artinya itu, ya Allah ampunilah dosa-dosaku,
dan dosa kedua orang tuaku, dan dosa kaum mukminin dan mukminat, dan dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat yang hidup di antara mereka maupun yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Itu tapi pahala yang sudah kita dapat sehari 1 triliun daripada kita untuk rezeki ya nggak pernah ya. Paling sehari ya 100.000, 40.000. Ini pahala itu 1 hari bisa triliunan. Jadi dan apa istilahnya, kita harus menjaga jangan sampai pahala yang sudah kita dapatkan itu malah hangus, hilang atau berpindah kepada orang lain. Makanya di samping kita cerdas dalam mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, kita juga harus cerdas melindungi, istilahnya memproteksi pahala yang sudah kita dapatkan jangan sampai hilang, sia-sia atau berpindah ke orang lain. Jadi jangan sampai hilang sia-sia dan berpindah ke orang lain. Apa pahala bisa berpindah? Bisa. Jadi makanya yang pertama, kita itu jangan sampai mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain, berbuat dosa, berbuat jahat kepada orang lain. Karena kalau kita itu berbuat dosa kepada orang lain atau zalim terhadap orang lain, itu nanti pahala kita yang kita bawa itu akan diberikan kepada orang yang kita zalimi, sehingga kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Rasulullah pernah bertanya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di antara kalian? Sahabat menjawab, ya orang yang bangkrut itu yang nggak punya dirham dan nggak punya dinar, nggak punya uang. Tapi kata Rasulullah, al-muflis minkum, orang yang bangkrut di antara kalian itu yang datang menghadap Allah dengan pahala sholat yang banyak, pahala puasa yang banyak, pahala amal yang sangat banyak, tapi dia telah mencaci maki si A, memukul si B, terus menuduh si C, bahkan mengalirkan darah si D, dan seterusnya. Akhirnya pahala itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang didolimi. Bahkan kalau pahalanya nggak cukup, itu dosa-dosa orang yang didolimi akan dilemparkan ke dia, setelah itu dia dilempar ke neraka. Jadi jangan sampai kita melakukan dosa-dosa sosial, kesalahan kepada orang lain. Itu akan menyebabkan pahala yang sudah kita dapatkan berpindah. Terus yang kedua, di samping dosa-dosa sosial harus kita hindarkan, kita juga tidak boleh melakukan dosa-dosa yang bisa menggugurkan pahala atau menguranginya, meskipun tidak menyakiti orang lain. Ya diantaranya ya kita tidak tahu atau sadar melakukan kesyirikan. Padahal syirik itu kata Allah, lain asrokta layah batonna amaluka. Seandainya kamu berbuat syirik, niscaya batal, gugur amalmu, pahala amalmu. Jadi orang kalau syirik itu pahalanya hilang, gugur. Dia seakan-akan nggak pernah punya pahala sama sekali. Ya kalau syirik yang ekstrim itu ya keluar dari agama Islam dan pindah ke agama yang lain atau menyembah selain Allah. Tapi kadang kita itu melakukan syirik tanpa kita sadari, dan itu bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali ya, pahala yang sudah kita dapatkan. Makanya di antara doa yang dianjurkan untuk kita baca oleh Rasulullah SAW itu, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Jadi Allahumma, atau dengan segot banyak, Allahumma inna
Na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari menyekutukan Engkau secara sadar, dan aku mohon ampunan atas dosa syirik yang aku lakukan secara tidak sadar. Jadi itu karena syirik itu bisa menghilangkan pahala yang sudah kita dapatkan. Jadi itu juga yang mungkin itu menghilangkan sama sekali. Ada dosa-dosa yang mengurangi. Mungkin bagi sebagian orang itu ya dosa kecil, tapi ternyata dosanya itu bisa mengurangi pahala. Ya satu contoh, mungkin dulu sudah pernah disampaikan, itu memelihara anjing di perumahan. Mungkin karena lingkungannya, mungkin dia tinggal di Eropa, Amerika, orang memelihara anjing itu biasa-biasa saja. Akhirnya ikut-ikutan memelihara anjing. Ya meskipun di barat itu terjadi pro kontra. Sebagian ahli menganjurkan agar tidak memelihara anjing, karena anjing itu bagaimanapun termasuk binatang buas yang sewaktu-waktu sifat buasnya akan muncul, sehingga tidak sedikit anjing itu pas emosi, pas marah menggigit tuannya, menggigit anak tuannya, karena sifat buasnya itu kadang-kadang muncul. Tapi sebagian ahli menganjurkan agar orang terutama yang tinggal sendirian, pensiunan itu memelihara anjing. Ya menurut survei orang barat itu, orang yang memelihara anjing atau binatang piaraan itu lebih selamat dari stres, tidak mudah stres. Tapi ya tentu saja kita sebagai muslim ya jangan memelihara anjing. Kita bisa memelihara kucing atau yang lain. Jadi orang yang memelihara anjing di perumahan, bukan di perkebunan. Kalau di perkebunan silakan, di sawah silakan, untuk menjaga atau untuk berburu binatangnya itu boleh. Tapi kalau memelihara anjing di lingkungan perumahan di kampung itu enggak boleh. Dan kalau kita memelihara anjing itu pahala kita berkurang sehari itu 1 kirot. 1 kirot itu kira-kira ya sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Dan kalau yang kita pelihara itu anjing hitam, itu pahalanya berkurang setiap hari 2 kirot, 2 gunung Uhud. Makanya jangan sampai kita itu hanya karena gaya hidup, ikut-ikutan, justru melakukan perbuatan yang akan mengurangi, menggerogoti pahala yang sudah kita dapatkan. Jadi ternyata perbuatan yang kita anggap remeh itu bisa mengurangi 1 kirot, 1 gunung Uhud, pahala yang sudah kita dapatkan. Makanya kita harus rajin-rajin mencari pahala, karena pengurangannya itu ya tidak main-main. Tidak main-main. Jadi itu yang pertama itu tadi, menjaga diri dari dosa-dosa sosial, jangan sampai menyakiti orang lain. Yang kedua, tidak melakukan kesyirikan, nanti pahala kita hangus, batal. Dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi dosa-dosa kita. Jadi tidak mengurangi dosa-dosa kita. Juga ini yang lebih parah lagi itu dosa-dosa jariah. Dosa-dosa jariah itu harus betul-betul kita hindarkan. Karena dosa jariah itu kita akan tetap mendapatkan dosa meskipun kita sudah meninggal dunia. Ya seperti Qabil, putra Adam. Dia kan yang mencontohkan pertama kali pembunuhan di masyarakat manusia, itu Qabil. Jadi pada syariat Nabi Adam itu kan, Adam
atau Hawa selalu melahirkan anaknya itu kembar, laki perempuan, laki perempuan. Terus syariat Nabi Adam itu anak laki-laki tidak boleh menikahi kembarannya. Jadi anak laki-laki harus menikahi kembaran saudaranya yang lain. Jadi itu akhirnya kan Qabil dijodohkan dengan saudara kembarnya Habil dan Habil dijodohkan dengan kembarannya Qabil. Tapi kebetulan kembarannya Qabil lebih cantik. Sehingga Qabil tidak terima. Saya ini saudara kembar saya berarti saya lebih berhak. Akhirnya masing-masing disuruh melakukan pengorbanan. Qabil ini seorang petani, dia mempersembahkan pengorbanan itu yang jelek-jelek. Jadi padi ya yang kempong-kempong, jagung ya yang enggak ada bijinya ya. Terus Habil ini peternak, dia memilih untuk dikurbankan itu kambing yang paling gemuk. Akhirnya Allah mengangkat kambing dari si Habil, berarti dia yang pengorbanannya diterima oleh Allah dan dia yang berhak menikahi kembarannya si Qabil. Lalu si Qabil nggak terima, terus si Habil dibunuh. Dan menurut hadis ya, tidak ada kasus pembunuhan terjadi di muka bumi melainkan si Qabil itu mendapatkan aliran dosa. Karena dia yang mencontohkan pertama kali pembunuhan di muka bumi. Juga misalnya anak Adam, siapa itu yang si Anuk atau siapa itu ya, itu dia yang mencontohkan zina untuk pertama kalinya. Jadi setiap nanti ada perzinahan, maka si anak Adam Anuk atau siapa namanya itu, Anuk kayaknya, itu dia mendapatkan aliran dosa. Jadi itu dosa jariah. Dulu ada Rian dari Jombang. Dia yang mungkin ya dia bukan contoh pertama. Dia itu memutilasi mayat yang sudah dibunuh terus dipotong-potong untuk menghindarkan barang bukti atau biar tidak terlacak aksi kejahatannya. Ternyata itu diberitakan di televisi, lalu ada ibu-ibu yang terinspirasi mengikuti. Akhirnya suaminya dibunuh terus dipotong-potong dimasukkan ke karung. Maka ibu itu berdosa karena membunuh dan memutilasi. Rian juga dapat tambahan karena Rian yang memberikan contoh kepada ibu tadi ya. Jadi itu dosa jariah. Dosa jariah itu harus kita hindarkan. Dosa jariah itu harus kita hindarkan. Terus bagaimana kalau sudah terlanjur? Dulu itu ada mahasiswa yang dia itu yang memunculkan ini istilahnya tari kreasi modern. Dulu tari-tarian itu kan ya lagunya lagu Jawa. Terus akhirnya dia memunculkan ide tari kreasi modern. Itu lagu-lagunya lagu pop. Dulu yang pertama kali muncul itu siapa itu? Trio Libel ya. Mungkin ada yang masih ingat Trio Libel, Roni Sianturi dan seterusnya itu ya. Itu apa itu yang lagunya dulu terkenal itu ya. Itu jadi latar musiknya terus melakukan tari kreasi modern. Tapi setelah itu dia sadar, tobat atau hijrah istilahnya sekarang. Akhirnya dia itu menyesal sekali ya. Karena dia yang mempelopori tari kreasi modern sehingga ya seperti sekarang ini ya. Tapi kalau dia sudah bertobat itu ya dia harus berusaha untuk mengimbangi perbuatan masa lalunya itu dengan kebaikan yang diharapkan bisa menghapuskan. Jadi ya misalnya apa? Dia sudah terlanjur ya, minimal itu begini. Dosa itu kalau dosa yang sifatnya diam-diam tertutup, tobatnya itu tertutup. Tapi kalau dosanya itu sudah terpublikasi, semua orang tahu,
tobatnya juga harus dipublikasikan. Jadi minimal dia sudah mempublikasikan tobatnya. Jadi saya dulu penemu tari kreasi modern dan saya sekarang sudah bertobat dan saya berlepas diri dari intinya memperingatkan bahwa itu satu kemaksiatan dan saya istilahnya sudah mencabut diri, saya berlepas diri kalau ada yang masih melanjutkannya. Jadi intinya itu jangan sampai dosa kita itu menjadi inspirasi orang lain untuk mengikutinya sehingga menjadi dosa jariah. Jadi menjadi dosa jariah. Rasulullah sudah menjelaskan itu ya. Man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayangkus min auzarim say. Jadi barang siapa membuat contoh buruk dalam Islam lalu dia diikuti, maka dia mendapatkan dosa atas perbuatan buruk yang dia lakukan dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Jadi itu cerdas dalam beragama. Jadi sekali lagi itu cerdas dalam beragama, melakukan satu perbuatan ringan yang mendatangkan pahala yang miliaran bahkan triliunan, dan ternyata amalannya itu sangat ringan. Allahumma firli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Untuk doa secara komplit tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi ini penggalan-penggalan dari Al-Quran maupun hadis. Allahumma firli wali walidayya, itu doanya Nabi Nuh, waliman dakhala baitiya minal mu'minin wal mu'minat, itu doanya Nabi Nuh ya. Wal muslimin wal muslimat juga banyak disebutkan dalam hadis. Jadi ini redaksi yang lebih komplit. Diharapkan dengan istighfar ini kita dapat triliunan pahala dalam sehari dan kita bisa merawatnya. Jangan sampai kita melakukan dosa sosial, mendolimi orang lain. Jangan sampai kita berbuat syirik sehingga pahala kita hangus. Jangan sampai melakukan gaya hidup yang mengurangi pahala kita, bahkan jangan sampai kita melakukan dosa-dosa jariah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Monggo, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Monggo Bapak-bapak Ibu-ibu yang badhe bertanya. Mungkin tentang materi ini atau yang lain, barangkali ada yang ditanyakan. Oke, monggo. Ya. Nah, ini dalam beramal sebaiknya harus berilmu dulu. Nah, ini ada ilmu baru bagi saya bahwa mendoakan kaum mukminin, minat, muslimat yang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal itu dapat pahala dalam tanda kutip triliunan. Nah, selama ini banyak yang sudah mendoakan seperti ini tapi belum tahu ilmu tentang balasan pahala ini. Nah, selama yang dulu itu kita mendapat pahala yang senilai triliunan ini enggak gitu. Ya. Jadi ya memang beramal itu harus dilandasi ilmu ya. Imam Bukhari itu membuat judul dalam kitab sahihnya al ilmu qoblal amal, itu dengan mengutip ayat itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan mohonkanlah ampunan untuk dosa-dosamu ya. Jadi fa'lam baru wastaghfir. Istighfar itu contoh amal, fa'lam ini ilmu ya. Jadi ilmu sebelum beramal. Dan apa istilahnya, ilmu di sini maksudnya ya ilmu dalam arti tata cara melakukannya.
Seperti sholat ya, ilmu sholat itu ya bagaimana tata cara sholat yang benar. Adapun untuk pahala dan seterusnya, itu meskipun kita nggak tahu, itu ya tetap dapat apa yang menjadi hak kita. Jadi kita selalu memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman, dan kita belum tahu, ya ini hanya sekedar motivasi untuk semakin meningkatkan. Tapi pahala kita ya sama, dapat miliaran atau triliunan kalau kita sering. Dan mungkin orang-orang seperti itu malah nanti surprise di akhirat, itu kaget. Ya seperti ada orang tua itu yang dia merasa amalnya itu minimalis, amalnya itu sedikit, tapi kok di surga dia tingkatannya tinggi. Terus tanya kepada malaikat, ini dari mana saya kok dapat level tinggi di surga? Kata malaikat itu, bistighfari waladikalaka, ini berkat istighfar anakmu untuk dirimu. Jadi intinya kita itu tadi nggak tahu, itu orang itu nggak tahu kalau ternyata istighfar anak itu mengantarkan dia sampai ke surga tingkat tinggi. Juga ada dalam hadis itu, ada pada zaman Bani Israel, ini sebelum Nabi Muhammad SAW, itu dia diwafatkan oleh malakul maut, malaikat kematian. Setelah itu dia ditanya oleh malaikat, entah ini di alam kubur atau setelahnya, itu coba kamu perhatikan amal kebaikan mana yang pernah kamu lakukan. Dia memperhatikan dari seluruh perjalanan hidupnya itu, dia merasa tidak mendapatkan tidak melakukan amal kebaikan sedikit pun. Oleh malaikat, coba perhatikan sekali lagi. Akhirnya dia mengatakan, ya saya itu tidak pernah mengerjakan amal kebaikan kecuali satu, yaitu saya ini seorang pedagang. Sering saya itu untuk yang mampu, ya saya suruh bayar kredit atau nyicil, meskipun dia mungkin mampu cash atau tunai. Terus untuk yang tidak mampu sering saya gratiskan. Akhirnya oleh malaikat dia dimasukkan ke surga. Jadi orang itu nggak sadar bahwa perbuatan itu ya dia lakukan mungkin atas dasar kemanusiaan, tapi ternyata pahalanya besar, pahalanya besar. Jadi intinya untuk pahala itu nggak wajib tahu, malah nanti surprise ya, malah kita kaget. Tapi kalau kaget yang baik ya malah bagus ya. Ada temen itu yang dia itu nilainya pas-pasan ya, tapi bahagianya itu lebih besar daripada yang nilainya tinggi. Ya kalau dalam kuliah Arab itu nilai tertinggi kan mumtaz, nilai rendah itu makbul, makbul itu ya 60. Tapi dia merasa lebih bahagia nilainya makbul itu karena dia membayangkan, ibaratnya itu orang mau naik kereta, keretanya sudah berangkat, terus dia ngejar dan akhirnya bisa naik. Itu kan ada perasaan atau sensasi yang sangat bahagia. Jadi dia hampir gagal tapi ternyata bisa naik. Sementara yang nilainya tinggi itu kan ya datang awal ke stasiun, terus menyerahkan tiket, terus duduk nunggu sampai berangkat, keretanya berangkat. Itu kan nggak ada sensasi ya. Tapi kalau kereta sudah berangkat terus kita ngejar dan akhirnya berhasil, itu kan lebih sensasinya itu lebih surprise ya. Jadi seperti itu, nggak perlu kita tahu, yang penting ya kita mengamalkan dengan ikhlas. Jadi ilmu yang dimaksud itu biar kita bisa melakukan ibadah tersebut dengan cara yang benar. Adapun pahalanya itu ya kita serahkan kepada Allah, daripada kita itu terlalu hitung-hitungan, wah saya sudah istighfar 10 kali, ini jumlah kaum muslimin sekian, berarti sudah berhasil mengumpulkan 1 triliun. Wah kalau gitu saya dosa sedikit nggak apa-apa ini. Jadi malah agak mengkhawatirkan karena yaitu orang yang terlalu hitung-hitungan. Jadi malah kurang baik. Jadi intinya ya kita semua itu ya
tanpa kita sadari ya bisa jadi kita itu sudah melakukan satu perbuatan yang mengurangi dosa-dosa kita. Ya contohnya tadi memelihara anjing itu berkurang 1 gunung Uhud ya. Tapi ini hadis ini kita jadikan sebagai motivasi untuk memperbanyak dan memperbesar harapan kita kepada Allah. Karena memperbesar harapan kepada Allah itu diperintahkan, terutama nanti ketika kita meninggal dunia. Jadi ketika kita masih sehat, hidup, itu rasa takut dan harap itu harus seimbang. Jadi harapan masuk surga dan takut masuk neraka itu berimbang. Bahkan mungkin rasa takutnya lebih berat sedikit, enggak apa-apa, tapi harus imbang. Harus tidak jomplang. Karena kalau rasa takutnya saja yang dominan, orang itu dikhawatirkan ya nanti depresi, stres, penuh dengan ketakutan. Ya harus diimbangi, rasa takut diimbangi dengan harapan kepada Allah. Kalau takutnya lebih besar sedikit enggak apa-apa. Tapi nanti kalau kita menjelang wafat, itu khaufnya harus lebih sedikit, yang banyak itu harapan. Alasan dari ulama ketika kita masih sehat, rasa takutnya lebih banyak enggak apa-apa, karena rasa takut ini yang memicu dan memacu kita untuk melakukan amal kebaikan. Sementara fisik kita ya sehat, berarti kita bisa melakukan. Tapi ketika kita sudah sepuh menjelang kematian, itu fisik kita kan sudah enggak memungkinkan. Sedangkan rasa takut itu tadi dalam kondisi seperti itu malah melahirkan keputusasaan. Wah, saya ini kayaknya enggak akan masuk surga, saya ini dosa-dosanya banyak, terus enggak akan diampuni oleh Allah. Justru pada saat kita menghadapi kematian itu, harapan ini yang harus kita perbesar. Karena dalam hadis itu, ana indadoni abdibi ingkana khairan fa khairun. Jadi aku, Allah, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi dalam hal itu ya kita harus banyak berharap kepada Allah. Ya Allah, ya saya banyak dosa, ya ampunilah. Dan saya punya sedikit kebaikan, maka lipat gandakanlah pahalanya. Dan saya memiliki harapan yang besar kepada Engkau ya Allah untuk memasukkanku ke dalam surga. Jadi itu intinya. Sekali lagi, ilmu itu ilmu bagaimana kita melakukan satu ibadah dengan benar. Adapun pahala-pahalanya itu rata-rata sahabat dulu itu ya banyak yang mungkin nggak ngerti. Mungkin ya nggak ngerti ya. Detail-detail, misalnya ada itu salah seorang teman salafi itu ya, dia baru dapat belajar, ternyata syahadat itu tidak diterima oleh Allah kecuali memenuhi 7 syarat. Ini namanya syurutul la ilaha illallah ya. Itu terus dia dapat ilmu itu, terus dia sampaikan kepada pamannya atau keluarganya. Paman, apakah jenengan tahu 7 syarat diterimanya syahadat la ilaha illallah? Enggak tahu. Berarti syahadat Anda itu tidak sah, syahadat paman enggak sah. Itu sesuatu yang salah ya. Jadi para sahabat itu dulu enggak ada yang tahu bahwa syahadat mereka itu mengandung 7 syarat. Tapi yang penting itu mengandung 7 syarat. Untuk tahu itu enggak penting. Yang penting syahadatnya sudah mengandung 7 syarat. Untuk tahu itu enggak penting. Jadi sahabat itu syahadatnya sudah mengandung 7 syarat, tapi mereka enggak tahu. Jadi setelah jadi ilmu baru ulama itu menyebutkan 7 syarat tadi ya. Al ilmu al munafilil jahal. Jadi intinya yang penting tahu. Yang penting di dalam sholatnya, di dalam syahadatnya, di dalam ini sudah terpenuhi hal-hal itu, meskipun kita tidak tahu. Meskipun kita tidak tahu ya. Jadi yang penting sudah ada itu. Jadi untuk tahu itu kadang ya bukan syarat. Seperti tajwid, membaca Al-Quran. Ada orang itu membaca Al-Quran ya selalu bertajwid, tapi nggak tahu, loh ini bacaan apa, ini bacaan apa, ini bacaan apa, itu nggak tahu. Tapi kalau membaca Quran sesuai dengan tartil yang dicontohkan oleh Rasulullah dulu ya, karena dia mendapatkan pelajaran langsung secara lisan. Jadi dia tidak tahu mana idhar, mana idgham biguna, mana idgham bilaguna.
tapi dia mempraktekannya. Jadi yang wajib itu praktek membacanya, bukan teorinya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan ilmu untuk amalan yang kita lakukan ya. Jadi hal yang seperti yang tadi saya sampaikan itu ya ilmu, sekedar ilmu untuk menyemangati, bukan menjadi syarat atau menjadi penentu diterima dan tidak diterimanya amalan, tapi ini sekedar sebagai motivasi. Oh ternyata itu akhirnya lebih bersemangat lagi dalam melaksanakannya. Kayaknya pertanyaannya sudah mewakili yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, syukran jazakumullah khairan Ustadz Fahruddin yang telah memberikan ilmu yang banyak sekali bagi kita semuanya, dan juga kepada Bapak-bapak Ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri majelis pada pagi hari ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Baiklah, apabila dari kami dalam menyampaikan sunnah cara pada ini pada kesalahan, kami mohon maaf. Marilah majelis pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.